Dan yang tengah jadi sorotan mengemuka pada Pilkada 2024 ini adalah fenomena kota kosong. Dan semakin meningkat dalam pemilihan kepala daerah 2024. Lalu bagaimana sistem kota kosong dalam sebuah pilkada? Iya, dan daerah mana saja yang terjadi kota kosong? Seperti apa pengaruhnya dalam demokrasi? Kita simak ulasannya dalam laporan khas redaksi berikut ini. Dilonggarkannya syarat ambang batas pencalonan kepala daerah nyatanya tidak memicu partai politik untuk mengajukan kandidatnya maju di seluruh daerah. Tentunya potensi calon tunggal pun tetap menguat. Sebenarnya fenomena calon tunggal ini mulai muncul pada tahun 2015 dan semakin marak pada pilkada serentak. Padahal hadirnya pasangan calon tunggal ini dapat mengancam demokrasi. Fenomena kota kosong dalam pilkada muncul ketika proses pemilihan hanya diikuti oleh satu calon atau calon tunggal. Artinya tidak ada paslon lain yang menyainginya. Pasal 54D ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang mengatur calon tunggal menyebutkan calon tunggal menjadi pemenang pilkada jika mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah. Sebaliknya, calon tunggal dianggap kalah jika tak mencapai suara lebih dari 50% suara sah. Maka pemilihan dianggap gagal dan paslon tunggal harus bersedia ikut pemilihan berikutnya. Misalnya saja pada Pilkada 2018, pada saat itu ada 16 dari 170 daerah yang memiliki calon tunggal. Kemudian hanya ada satu daerah yaitu Kota Makassar saja yang calon tunggalnya ini kalah dengan kota kosong. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah calon tunggal ini harus menunggu pada Pilkada berikutnya. Dan untuk mengisi kekosongan, Kemendagri dan juga KPU akan menunjuk petugas pelaksana atau PJ. Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari mengatakan potensi fenomena kota kosong pada Pilkada 2024 lebih besar dibandingkan pada Pilkada tahun 2020. Fenomena kota kosong ini bisa mengancam demokrasi. Itu menurut saya ya salah karena begitu dilihat perkembangannya semakin banyak calon tunggal gitu ya, dari 2015 hanya 3, 17 9, 18 itu 16, 20 itu 25 dan dugaan kita ini akan lebih banyak daripada 25 calon tunggal di pilkada. Nah, solusinya menurut saya harus diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi dengan memastikan minimal 2 calon muncul dalam setiap pilkada. Ferry juga menilai perlu perbaikan regulasi dari Mahkamah Konstitusi untuk memastikan syarat pilkada tidak ada calon tunggal. Senada dengan Ferry, Anissa Alfat dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem juga mengatakan butuh perbaikan regulasi agar memastikan tidak ada calon tunggal. Sebagai evaluasi, sebaliknya Pilpres dan juga Pilkada tidak dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama atau ada jeda waktu agar potensi koalisi gemuk bisa diminimalisir. Kami mengharapkan adanya regulasi terkait pemisahan antara pemilu dan pileg itu dengan pilkada di tahun yang berbeda sehingga tidak terjadi koalisi gemuk seperti ini sih Mbak. Dan mungkin untuk kedepannya juga bisa kemudian perbaikan regulasi terkait misalnya calon atau caleg yang telah terpilih untuk kemudian direview lagi gitu ya, untuk kemudian bisa mengikuti kontestasi di pilkada. Anissa juga menyebutkan Surabaya menjadi salah satu daerah yang memiliki calon tunggal dalam pilkada. Selain itu, daerah lain yang berpotensi daerah yang memiliki calon tunggal adalah Gresik, Bojonegoro, Ciamis, dan juga Jawa Barat. Sebenarnya fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah ini merupakan anomali demokrasi. Jangan sampai semakin banyaknya calon tunggal dalam pilkada ini membuat duri dalam demokrasi Indonesia yang membuat pesta demokrasi kita ini berpotensi dalam politik kartel dan juga menyuburkan politik dinasti. Nova Nayantaka, Andika Suramanto, Jakarta.
Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut beragam informasi khusus akan kami sajikan untuk Anda di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan